Hello guys, kembali lagi pada podcast HMD Cafe episode kedua yang akan ditemani oleh aku, Ailen, dan tamu kita dari konsentrasi desain grafis yaitu Kak Krista, salah satu co-founder dari SOSJ, yaitu agency desain grafis. Ayo perkenalkan Kak Krista, halo. Halo semuanya. Oke, perkenalan dulu. Pertama thank you ya buat HMD Cafe UPH yang udah undang aku. Iya, aku lulusan DKV UPH angkatan 2006. Jadi lulusnya tahun 2010. Aku ambilnya emang jurusan DKV dan sekarang aku punya desain agency sendiri, partneran sih sebenarnya sama 3 orang lagi, jadi aku berempat dan semuanya memang lulusan DKV UPH gitu. Jadi kita berempat bikin agency namanya Sosji. Itu sih. Wah, iya menarik banget nih. Pastinya kita juga udah siapin nih beberapa pertanyaan ya yang kita mau tanyain ke kakak yang punya agensi sendiri nih. Boleh Oke. banget. Jadi mungkin sebelum kita masuk tentang agensinya sendiri, aku mau tanya nih Kak, apa sih di balik nama agensi yang kakak sama co-partner kakak buat itu Sosj? Ya, oke. Mungkin kalau nama tuh udah jadi kalau biasa kita ditanya klien atau ditanya apa, kita tuh paling benci sebenarnya kalau ditanya kayak apa sih arti nama Soulja? Itu kayak hal yang paling kita juga agak bingung jawabnya awalnya karena namanya itu sebenarnya jadi emang pada saat kita pertama initiate buat bikin Soulja kita nggak mikir jauh pada saat itu. Jadi kita tuh bikin Soulja tuh mulai 2011. Itu tuh setahun setelah aku lulus. Jadi 2011 kita abis kerja waktu itu, terus setahun aku setahun kerja, terus partnerku juga, and then kita kayak coba ya apa kita bikin sendiri aja instead of kerja gitu. Terus jadi benar awalnya kayak omongan-omongan asal gitu, kayak oke, kita bikin sendiri, terus oke, namanya apa, nah itu pertanyaannya. Terus karena waktu itu kita backgroundnya habis kerja di design house yang ngerjain restoran, waktu itu emang banyaknya F&B, jadi kita mau tadinya bikin agency khusus buat desain F&B. Tadinya inisiatifnya kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu kan udah enggak. Jadi arti nama Soja tuh sebenarnya kita waktu itu nyari yang berbumbu-bumbu F&B, which is kayak Soja tuh kayak saus gitu dalam bahasa Perancis. Dan itu tuh kayak our first options banget deh. Sambil kita mau nyari-nyari nama yang lain. Cuman seiring berjalannya waktu, orang jadi udah tahu, oh ini Soja. Terus sampai di satu titik kayak udah terlalu telat buat ganti nama gitu. Jadi ya udah kita datang aja dengan Soulja. Mungkin kalau ditanya artinya apa, ya itu kita inspired dari situ, tapi kita nggak mau punya nama yang emang terlalu punya arti, jadi kita mau membranding diri kita sendiri sih lebih gitu. Jadi Soulja lebih dikenal sebagai branding, orang kalau branding ingetnya Soulja. Kita pengennya kayak gitu. Oh, iya sih, emang nama Sosj sendiri itu catchy banget sih. Kayak awal-awal kakak bilang Masa? Sosj itu langsung kayak keinget terus dan gampang sebutnya juga kan. Justru iya sih, mungkin karena 4 huruf. Jadi Soljanya sendiri 4 huruf. Jadi kayak catchy. Cuman orang-orang kadang suka misspell juga. Kayak, hah, apa sosis? Gitu. Ya kayak Iya, iya. gitulah. Lalu kan kalau membuat agensi sendiri itu pasti kita punya banyak pertimbangan ya Kak, kayak kenapa kita tiba-tiba mau bikin agensi sendiri gitu. Jadi aku penasaran nih, apa sih yang menginspirasi Kakak untuk sampai membuat desain agensi sendiri dan menekuni bidang itu sampai sekarang? Sebenarnya nggak pernah ada kayak langsung, oke, gue lulus mau punya desain agency sendiri. Itu nggak pernah ada sih. Jadi emang waktu itu lulus, cari pengalaman dulu, kerja. Tapi setelah setahun kita laluin dan kebetulan emang dipertemukan sama teman-teman yang kayak partner-partnernya akhirnya jadi partner yang kayak apa bikin sendiri itu sebenarnya cuma ide muncul tiba-tiba aja sih, nggak ada kayak bener-bener cita-cita dari awalnya mau buka agency sendiri gitu. Jadi ketika ada ide itu dan kita ngerasa kayaknya bisa jalanin karena awal-awal modalnya cuma laptop gitu, nggak butuh Iya. uang banyak gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Itu sih mungkin awalnya ya. Ini pertanyaannya yang mungkin aku juga sendiri penasaran kan, kayak di desain DKV itu khususnya itu kan kita banyak konsentrasi gitu, kayak misalkan konsentrasi sinem atau anim atau bahkan DG gitu. Nah, aku penasaran nih kenapa kakak emang
Apa dari dulu tuh udah suka yang berbau-bau desain grafis gitu atau kayak gimana? Dari dulu tuh maksudnya dari pas kuliah apa dari sebelum kuliah? Ya mungkin dari kayak hati kakak sendiri emang udah sukanya tuh desain grafis Oh dari iya dulu. iya. Mungkin kalau dari kuliah waktu aku DKV emang belum ada kayak penjurusannya gitu ya. Semuanya masih dijalanin, masih ada mata kuliah advertising, masih ada mata kuliah kayaknya semua deh, semua dijabanin editorial masih ada. Nah, tapi emang aku sendiri nggak terlalu suka desain advertising, makanya waktu kerja pun nggak nyari yang kayak agency, maksudnya kayak advertising agency gitu. Aku nggak nyari ke situ karena aku nggak gitu suka. Kalau aku personally, jadi aku lebih suka yang emang arahnya ke branding. Oh iya sih, kebetulan aku sendiri sekarang tuh penjurusannya desain grafis juga, jadi kayak pastinya Iya iya iya. yang kakak experience itu bakal jadi pelajaran yang bagus banget nih buat aku sama teman-teman DG lain. Semoga ya. Iya. Lalu pastinya untuk membuat bisnis sendiri itu nggak mudah ya, apalagi kalau kita awal-awal merintis gitu ya. Kayak kita pasti belum dikenal banyak orang, belum banyak pengalaman. Nah, aku mungkin mau Ya. tanya nih, tantangan apa sih yang kakak punya dalam saat memulai membangun desain agency? Oke. Mungkin kalau pertama-tama emang sistemnya nggak jelas sistem karena aku waktu itu cuman mulai tuh bertiga jadi kebetulan yang satu visi yang satu oke yuk kita bikin itu tuh awalnya bertiga dulu gitu dan waktu itu awalnya benar-benar nggak punya mimpi jauh-jauh mimpinya waktu itu cuma mau ke Jepang. Kita cuma mau oke kita bikin graphic house kecil-kecilan semoga kayak oke dapat uang banyak habis itu kita mau ke Jepang cita-citanya sebenarnya cuma itu nggak jauh-jauh banget sih kita nggak punya mimpi buat kayak oke kita mau buat kayak Leboye pada saat itu aku yang benar-benar terkenal cuma Leboye ya ada sih beberapa yang lain gitu cuman waktu itu kita cuman oh ya udah kita coba aja ternyata works gitu maksudnya ternyata jalannya dimudahkan dengan nyari klien, ternyata kliennya juga ada terus, jadi bisa ongoing sampai sekarang. Gitu. Paling Iya itu sih. sih. Ya, mungkin soalnya tuh yang aku sekarang mungkin alami juga dan teman-teman junior lain yang alami itu kan kayak kita tuh masih bener-bener kosong banget gitu loh. Kayak bingung banget ini nanti mau kerja di mana atau bahkan kita nanti apply kerja itu kita udah cocok gak sih? Kita udah sanggup gak sih untuk kayak udah standarnya udah mencapai gitu atau enggak? Apalagi buat agensi sendiri gitu loh. Kayak kakak emang dari dulu tuh udah percaya diri gitu atau kayak bener-bener jalanin aja sama kita kayak ya udahlah pokoknya jalanin aja gitu. Nggak ada sih, nggak ada kayak apa ya. Emang menurut aku sih kayaknya ini berlaku buat semua juga deh. Kayak bangku kuliah tuh emang untuk mencari ilmu karena itu yang diajarin cuma basicnya aja. Tapi bener-bener kemana kita akan menuju karir wise itu semua dimulai setelah lulus baru Ya. lulus terus nanti mungkin tempat kerja pertama itu bisa ngelit kayak nantinya kemana cuman bener-bener kita nggak ada yang tahu juga jadi emang kalau habis lulus clueless itu pasti clueless tuh pasti banget lebih ke apa yang dibuka apa yang kesempatan apa yang pertama kebuka ya udah itu yang dijalanin dulu gitu nanti itu bakal ngelit kemana itu baru belakangan gitu sih rata-rata kayak gitu soalnya kayaknya too early baru lulus udah langsung kayak mau oke gue mau kesini nih arahnya gue mau jadi art director di multinational agency karena nggak ada yang tahu jadi I think baru lulus emang pasti lulus tapi emang cari pengalaman sebanyak-banyaknya aja cari Ya. pengalaman sama koneksi sih kayaknya itu paling penting Ngomong-ngomong soal pengalaman yang harus kita cari sebanyak-banyak mungkin sekarang. Nah, sebelum kakak tadi membuat desain agency sendiri itu kakak udah pernah belum sih kayak magang atau punya kerjaan lain gitu yang kayak mungkin kerja di art agency lain gitu atau di kantor-kantor gitu? Pernah, jadi kebetulan waktu magang, aku magang di Lebo. Jadi aku intern di 2 tempat waktu itu. Satu di freelancer, ada dulu dosen kita juga namanya Cecil Mariani kalau ada yang pernah dengar. Cuman sekarang udah nggak ngajar sih. Jadi aku waktu itu internnya freelance sama Cecil, sama abis itu yang kedua aku magang di Leboye. Leboye itu waktu itu ya salah satu yang paling ngetop lah kalau graphic house gitu. Iya. Tapi aku magang juga cuma bentar, cuma 3 bulan. Tapi memang magang dan cari pengalaman itu ngebantu banget sih buat ngelit sampai sini ya. At least kita tahu sistem di dalamnya gimana. Terus Iya. habis
lulus juga aku sempat kerja setahun di sebuah graphic house kecil sih sebenarnya, namanya Whatnot Studio waktu itu. Jadi emang sempat kerja di beberapa tempat sebelum akhirnya memutuskan buat bikin agency. Iya, iya. Bener banget sih. Mungkin buat teman-teman juga nih yang lain yang masih belum ada pengalaman-pengalaman kerja, jadi mungkin boleh kerja dulu ya sama orang lain, cari tahu sistem mereka tuh kayak gimana gitu, baru nanti kalau kita udah merasa kita udah punya akar yang kuat, nah kita baru nih boleh coba bikin-bikin desain agency sendiri. Soalnya kalau kita sendiri nggak ada dasarnya gitu, pasti kita juga akan susah kan ke agak buta jadinya ya, ya. kalau langsung terjun gitu. Bener banget sih. Lalu aku penasaran juga nih Kak, kalau di desain agency itu, yang pastinya kan kalau di perkantoran gitu kita ada desain tim desainnya sendiri gitu. Kalau di desain agency itu Kakak tuh kerjanya ada tim-tim masing-masing atau pembagiannya itu seperti apa sih Kak? Jadi sepertinya tiap agensi tuh pasti beda-beda ya sesuai dengan tipe cara kerjanya, dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maksudnya akan beda-beda banget menyesuaikan sama tiap-tiap agensi sendiri karena nggak ada patokannya gitu. Tapi kalau di aku sendiri kasusnya karena aku hybrid banget, aku dynamic banget. Pertama berawalnya dari partneran bertiga yang kita semua adalah desainer gitu. Jadi memang sampai sekarang akhirnya di agensi aku itu cuman ada satu tim desain dan kita semua yang as partnernya masih bisa ngedesain tapi memang ya udah merangkapnya satu marketing director which is partner aku, ada satu namanya Michael, satu creative director, dua creative director, sorry, dua namanya Monique sama satu Michael juga lagi. Aku lebih ke managing operational lah gitu, lebih operational. Cuman kita masih ngedesain. Sisanya tim aku semua di kantor itu benar-benar desainer semua. Jadi nggak ada kita nggak punya AE, kita nggak punya project manager, tapi yang merangkap itu semua jadinya kayak kita gitu. Kayak aku mungkin seiring berjalan tuh aku orangnya lebih rapi, lebih bisa kayak memanage timeline dan lain-lain. Nah makanya aku lebih akhirnya ambil in charge di situ. Sedangkan yang satu partnerku lebih jago ngomong, lebih jago ketemu klien, jago nyari klien juga, dia lebih marketing kayak gitu. Iya, iya. Berarti kalau tim-tim kakak yang di dalam timnya kakak itu, dia mereka kayak udah fix ya, kayak kerjanya itu kayak full time gitu ya, bukan kayak part time atau cuman freelance gitu yang di hire. Semua full time, semua full time. Memang kita maunya semua dedicated sih buat Iya, iya. buat project gitu ya. Iya, bener banget. Lalu mungkin banyak banget nih teman-teman juga yang penasaran kalau sebuah desain agency itu sebenarnya ngapain aja sih Kak? Kayak kerjanya ngapain gitu? Kerjanya ngapain? Mungkin itu tergantung fokusnya kemana. Kalau aku kan lebih fokusnya memang branding. Jadi Iya. aku lebih bilang ke klien, aku spesialisnya branding gitu. Nah kalau branding sih rata-rata standar ya, kayak mulai project misalnya ada klien-klien yang datang butuh branding baru, misalnya mau restoran baru mau buka atau butuh branding baru atau butuh rebranding misalnya, paling Iya. kayak gitu. Berarti kayak buat teman-teman yang nggak tahu juga itu mungkin rebranding kayak kita bikin brandnya jadi punya visual yang baru gitu, kayak dari logonya, dari vibes-nya gitu ya, dari keseluruhannya diubah sama desain agency kakak gitu. Betul, betul. Misalnya brandingnya udah lama, dia udah establishnya misalnya 10-15 tahun yang lalu, dia mau refreshment atau dia punya visi baru, biasanya kayak gitu. Emang sih banyak banget juga ya yang kita tahu kayak brand-brand yang mungkin dia awalnya itu nggak terlalu peduliin brandnya dia, jadinya dia asal bikin gitu, lalu udah mulai rame atau udah mulai seriusin rebranding gitu ya. Bener. Dan kebetulan banget pas aku mulai start agency itu mulai meningkat tuh awareness tentang branding. Mungkin sebelumnya orang-orang nggak gitu peduli gitu, kayak ya udah yang penting ada aja logonya, tapi dia branding kan nggak cuma logo kan, kayak branding tuh experience gitu. Mungkin pada saat itu baru mulai ada meningkat tuh, oh kayaknya gue butuh nih branding yang bagus gitu. Lalu aku juga penasaran nih Kak, ada gak sih proyek-proyek yang paling berkesan nih buat kakak sama tim-tim kakak? Nah, kalau berkesan ya, sebenarnya kalau berkesan, kalau di aku ya, ini aku pribadi, sebenarnya lebih berkesan adalah proyek-proyek yang gagal. Gagal tuh maksudnya bukan kayak
gagal as in kayak wah total fail, enggak sih, tapi banyak faktor yang bikin itu jadi berkesan as in kayak aku jadi nggak akan pernah lupa gitu kayak kenapa proyek ini bisa nggak jadi atau gagal. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Mungkin kalau yang berkesan as in sukses ya itu pasti berkesan lah ya, kita happy kalau kliennya happy, dan itu banyak lah, nggak bisa aku sebutin satu. Cuman Iya, kalau yang paling berkesan mungkin aku pernah dapat klien yang kita udah develop brandingnya capek-capek waktu itu karena tujuannya. Jadi aku banyak belajar lah dari satu project ini. Aku mungkin nggak usah sebutin juga apa kali ya, tapi dari satu project ini berjalannya cukup lama, dan waktu kita sempat sebelum ambil proyek juga sempat struggle mau ambil atau enggak. Tapi poinnya adalah kita baru sadar pada saat itu kalau desain, kalau branding itu tuh nggak bisa meningkatkan sales klien gitu. bener Itu banget. sih Iya, iya. itu yang waktu itu jadi berkesan banget karena dari situ kita belajar banget kayak oh enggak, lo ningkatin sales tuh nggak cuma dengan ngerubah branding atau memperbaiki branding lo, tapi banyak faktor lain. Iya, iya, iya. Pasti harus marketingnya juga bagus, pemasarannya harus bagus ya. Jadi Bener, bener-bener. marketing produk, kualitas produk gitu, terus market competing itu semua ngaruh banget deh, nggak cuma branding. Iya, 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 bener banget sih. Soalnya Mm-mm. pasti juga semua yang pasti kayak project-project yang menurut kita gagal atau kita nggak puas itu yang paling kita inget kali ya daripada yang Mm-mm. paling bagus, Mm-mm. tapi kayak ya udah kita udah puas, cuman yang gagal itu yang kita inget banget. Mm-mm. Bener, kalau itu aku pribadi sih, karena kita jadi belajar banyak aja dari situ. Iya, iya, bener banget. Lalu aku mau tanya nih Kak, kalau Mm-mm. di ini di pribadi sebagai seorang desainer grafis ya, bukan di agency itu, Ya. kalau kita tahu nih kalau bikin desain-desain itu pastinya butuh waktu yang lama banget, apalagi Mm-mm. kalau kita nugas doang gitu, nugas aja itu butuh waktu yang lama ya. Jadi kayak Mm. aku penasaran sebenarnya kalau menjadi seorang desainer grafis itu worth it gak sih dengan sebanding nggak gitu dengan kerja yang kita udah lakuin gitu? Oke, kalau sebanding atau enggak, sebenarnya kalau buat aku pribadi ya, karena aku belajar desain grafis dan sekarang aku menekuni bidang itu dan aku make money dari situ. Make money bukan cuma sekedar uangnya aja ya, tapi aku itu sumber mata pencaharian aku gitu. Kalau ditanya worth it atau enggak, of course it's so worth it gitu. Aku enggak, bukan bukan salah satu mahasiswa yang berpikir salah jurusan gitu. Dan kalau buat aku dari apa yang aku udah pelajarin di bangku kuliah sampai aku udah jalanin itu semuanya worth all the journey, worth all the sampai akhirnya sampai di titik ini gitu. Kalau aku sih kalau nanya aku pribadi aku ngerasa itu pasti worth it semua journey. Cuman ya again beda-beda ya di setiap orang, nggak semuanya jalannya mungkin nanti nggak semuanya ke desain grafis atau nggak semuanya jadi desainer, dan itu banyak Ya. banget juga di angkatan aku yang nggak semuanya end up jadi desainer tuh banyak. Iya sih, bener banget. Soalnya aku Tapi mungkin ini satu poin, percaya aja apapun yang dijalanin di bangku kuliah, apalagi di UPH gitu ya, namanya bagus segala macam, itu nggak akan ada yang kayak useless sih gitu. Jadi ilmu, teman-teman, koneksi itu semua pasti worth it at the end of the day. iya, jadi untuk teman-teman nih yang lagi nonton, jangan sampai sia-siain waktu kuliah kita ya. Apalagi kalau kita punya banyak waktu, kita harus make friends sebanyak-banyaknya juga. Siapa tahu salah satu Bener, kita bakal jadi partner bisnis kita ya di masa depan. betul, betul banget, betul banget. Lalu mungkin aku mau tanya nih, kakak ada gak sih tips and trick untuk mahasiswa yang ingin menjadi desainer grafis juga atau yang membuka agensi sendiri? Soalnya banyak banget kan juga berapa bulan yang lalu tuh banyak murid-murid maba yang baru yang daftar ke UPH gitu. Jadi kayak mungkin mereka mau tanya-tanya nih pengalaman-pengalaman atau tips and trick yang mereka harus punya gitu. Tips and trick buat jadi desainer, buat turun jadi desainer. Apa ya? Kalau tips and trick mungkin satu itu kali ya, bangun koneksi. Kayaknya itu paling penting deh, karena mau sejago-jago apapun. Jadi gini, kalau aku partneran, kalau aku ngerasa oke, gue jago nih ngedesain, nilai gue tuh A, straight A misal kayak gitu, nggak straight A juga sih untuk kuliah. Tapi kayak at the end of the day lo harus cari klien, dan klien itu nggak cuma bisa mengandalkan skill. Akhirnya lo harus mengandalkan satu orang yang punya banyak networking gitu. Jadi I think tips kalau dari aku yaitu networking itu
penting banget cari teman sebanyak-banyak ya, karena nggak ada yang tahu itu nantinya akan jadi your business partner atau jadi klien atau jadi apapun. Itu sih satu. Sama mungkin ya kalau desainer sih kayaknya good portfolio itu penting ya, kayak karena itu dimulai dari situ gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang bingung juga bisa membuat kayak tugas-tugas yang di kuliahan itu lebih niat gitu loh, biar bisa jadi salah satu portfolio buat kerja nanti juga gak sih Kak? Benar banget. Oke, kita akan masuk nih ke pertanyaan yang ada beberapa teman yang nanyain di question box dari Instagram HMD Cafe nih Kak. Yang pertama dari Faye, jadi pertanyaan itu gimana sih Kak cara mendapatkan klien waktu pertama kali buka agensi sendiri? Oke, kalau cari klien pertama, jadi kebetulan klien aku pertama-tama itu adalah klien yang dulu kita handle waktu masih kerja di kantor. Jadi waktu itu tuh jadi dua partner aku kerja in-house untuk sebuah grup restoran, dan pas kita bikin Sosj pertama itu yang jadi klien awal-awal gitu. Itu pertama. Jadi emang dari awal bukan cuma nekat nggak ada klien, jadi yaudahlah kita ambil aja dia jadi klien kita pertama gitu. Cuman abis itu nyari klien pertama spreadnya mouth to mouth sih, jadi kayak oh mereka yang bikin ini nih gitu. Kebetulan waktu itu klien kita juga yang pertama udah punya nama, jadi ya by mouth to mouth sih kalau awal-awal ya, kayak oh dia ngerjain ini gitu. Jadi dapetnya pun satu-satu gitu kliennya. Waktu itu kita nggak punya website, belum punya IG, belum punya name card gitu, tapi ya itu makanya based on networking. Baik lagi ke networking ya, pokoknya harus digunain semaksimal mungkin. Betul. Oke, masuk nih ke pertanyaan kedua dari Kak Erik. Jadi pertanyaannya adalah starter kit di dunia pekerjaan sebagai desainer grafis itu apa aja yang bisa disiapin nih Kak? Starter kit mungkin balik lagi ke tadi ya, satu mungkin portfolio itu penting, good portfolio. Cuman balik lagi, good portfolio bukan berarti kayak kita bikin portfolio yang wow banget tapi nggak menggambarkan kalian. Kalau buat aku portfolio paling penting tuh be yourself aja. Jadi tunjukin bener-bener skill kalian tuh apa yang kalian suka di portfolio itu. Terus jangan sampai portfolionya melebihi ekspektasi. Jadi ketika orang lihat portfolio, wah ini kayak orangnya niat banget nih, tapi ternyata kalian orangnya sebenarnya nggak seniat itu gitu, kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Portfolio mungkin sama mental. Iya, sama mental, karena nggak, ya sebenarnya ini ke semua bidang pekerjaan sih, karena dari bangku kuliah buat masuk ke dunia kerja itu pasti kayak keras, dan mau posisi apapun, mau field apapun pasti akan lebih keras. Jadi prepare aja buat facing the real world nanti di dunia kerja. I think itu kalau bisa survive, jadi jangan manja gitu. Survival lebih starter kita gitu, jangan manja ketika nanti diomelin klien, atau kan kalau kita nggak ngerti tuh diomelin klien nggak pernah terjadi gitu kan, tapi di dunia real kayak oh ya beneran bisa diomelin klien, jangan menyerah gitu, kayak gitu-gitu sih paling itu kalau dari aku. Bener banget sih, soalnya aku sendiri yang udah dari sekarang aku udah coba-coba nih, misalkan buka online shop sendiri, dengar komplainan customer aja tuh bisa 1 minggu tuh udah down, udah kayak jadi semangat gitu kan. Intinya nggak ada semua bidang manapun pekerjaan yang mulus, yang langsung sukses, itu nggak ada sih. Bener-bener. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari yang udah ditanyain dari Instagram segitu dulu nih Kak. Oke guys, segitu dulu pertanyaan dari yang ditanyakan kepada Kak Krista nih. Kalau kalian masih pada mau tanya-tanya lagi, boleh banget ya tulis di komen di YouTube HMD Cafe atau tanya langsung ke Kak Krista di Instagram ya Kak. Boleh banget. Oke, thank you banget nih Kak Krista udah mau diundang oleh HMD Cafe ya ke podcast kami. Thank you banget juga. Sukses selalu buat yang lagi berjuang menuju kelulusan atau masih kuliah UTS atau UAS semangat semuanya. Semoga insight-insight yang di-sharing malam ini dari Kak Krista bakal berguna banget ya untuk semua teman-teman di
DKV ya, khususnya yang tertarik nih bakal mau masuk ke desain grafis ya nantinya. Ya, amin. Amin. Oke, dari aku segitu dulu. Jangan lupa ya guys, subscribe dan komen di bawah video-video apa yang kalian mau untuk YouTube-nya HMDKV. Oke, see you guys. See you. Thank you, Kak Krista. Thank you.